Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Memang judi online ini sangat meresahkan karena memang bisa juga merugikan negara. Kemarin juga menjadi atensi juga dari Prabowo Subianto, Presiden RI, terkait judi online yang semakin marak dan juga masif. Dan bentuknya pun juga beda-beda. Beda-beda sekali bentuknya. Pak Prof, kalau berbicara mengenai ini kan hanya sekian belas orang begitu ya, karyawan atau staf dari Komdiji. Takutnya nih, khawatirnya ini hanya small group, ternyata ada lagi backing-backingan yang lain di sana. Gunung es ternyata. Nah, apakah memang pengawasan di dalam kementerian sendiri yang ada kelalaian kah? Atau memang mereka cukup lihai sehingga menggunakan teknologinya semakin canggih dan lain sebagainya itu? Atau ada celah dari segi aturan? Tim ini dulu ada di lantai 8, istilahnya begitu ya. Tim lantai 8 itu tim yang memang punya teknologi yang canggih, dia mesin crawlingnya tak canggih, bisa mencari apa saja, punya data apa saja, karena dia bisa cari itu di internet dan sebagainya. Yeah. Nah, yang bisa melaksanakan itu anak-anak muda, maka direkrutlah anak-anak muda, ya dipimpin oleh ada ASN, 1-2 ASN yang masuk di situ. Makanya yang sebagian besar ditangkap itu anak-anak muda, bukan ASN loh. Yeah. Ada ASN yang agak senior itu karena memang harus tanggung jawab di situ. Tapi yang lain itu masih ada yang baru ASN tahun 2020, yang lain-lain malah masih belum jadi ASN, kontrak mestinya kontrak. Tapi tugasnya adalah masa depan Indonesia. Iya. Ini masa depan Indonesia. Kalau rusak, Indonesia yang rusak. Karena yang namanya orang belajar, anak-anak kita belajar itu semuanya lewat internet. Dipasrahkan kepada tim ini, lantai 8 ini. Makanya dulu yang punya kewenangan menentukan itu menteri, dirjen begitu. Yang lain-lain staf ahli menteri aja enggak. Tapi tetap ada pengawasan dong. Iya, memang pengawasan ada dari mereka gitu. Makanya ini perlu ini ke depan itu menteri yang baru Bu Mutia Hafidz harus membuat mekanisme yang lebih tajam, karena ini amanah undang-undang. Undang-undang yang bikin ya Pak Dev juga itu. Undang-undang ITE pasal 40 ayat 2A dan 2B. Ini amanah undang-undang bahwa pemerintah itu wajib. Tapi secara regulasi sudah benar, sudah tidak ada yang perlu ditambahkan atau direvisi. Justru ada celah di sana? Ya tadi mekanismenya yang kenyataannya Anda lihat apakah pornografi sudah tidak ada di internet? Masih ada. Masih ada. Banyak. Kalau misalnya pemerintah sudah memblokir, minimal kita pakai VPN. Untuk mengakses itu. Atau judi itu kalau udah diblokir minimal pakai VPN. Tapi kalau di Play Store ada, di di Play Store atau di Apple Store atau apalah yang itu ada, berarti kan legal. Karena berarti apa? Yang diperintahkan undang-undang itu sudah dilaksanakan, kan pemerintah kan tidak boleh melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang kan presidennya di-impeach. Contohnya undang-undang apa yang masih abu-abu? Bukan abu-abu, bahkan sangat tegas. Pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Itu kan jelas. Apa yang melanggar perundang-undangan? Tadi judi kan melanggar perundang-undangan. Karena dilarang sama KUHP pasal 303. Ya kan, pornografi juga dilarang oleh undang-undang pornografi, tapi kan masih ada. Berarti apa? Pasal yang ada di Undang-Undang ITE itu tidak dijalankan dengan benar karena mekanismenya masih banyak bermasalah. Satu mekanismenya. Yang kedua adalah sebenarnya Indonesia ini boleh dikatakan tidak memiliki atau lemah sekali. Saya mengingatkan kepada pejabat-pejabat baru, Indonesia ini lemah sekali memiliki digital sovereignty, kedaulatan digital. Lemah sekali. Boleh dikatakan kalau Anda lihat di X, lihat di medsos, orang melanggar hukum, orang melecehkan agama, orang menawarkan judi, menawarkan pornografi, membantu pelaku-pelaku judi, itu dibiarkan. Tidak bisa ditangkap hanya karena anonim. Nah, ketika mau ditangkap teman-teman polisi, datanya nggak ada karena anonim. Anonim ini bisa dibuka kalau servernya ada di Indonesia, kan begitu. Polisi bisa buka, bisa cari. Servernya ada di mana sekarang? Pelaku-pelaku judi ini. Begitu pula juga katakanlah media-media online itu yang katakanlah kayak X atau Twitter itu, di mana? Servernya di luar negeri. Itu dia, polisi harus ke sana. Dan hukumnya memperbolehkan server itu di luar negeri. Berarti ini sistematis. Ini problema sistematis negara. Bang Dev, ini problema sistematis negara katanya Bang Dev. Seharusnya kemudian untuk bagaimana kemudian DPR mendorong hal ini untuk bisa kemudian memberantas sampai ke akar-akarnya?
Ya, gini, kita pertama apresiasi kepada seluruh aparat hukum yang telah berhasil melakukan gebrakan ini. Ini di awal pemerintahan Prabowo Gibran, beliau pemerintahan ini sangat serius untuk menindaklanjuti dan juga mengejar seluruh bandar-bandar judi ini. Nah, bila mana di dalam undang-undang itu dirasa masih ada kekurangan, ya kita open ya. Seperti yang dimaksudkan oleh Prof. Henry juga dulu terlibat di dalam pembuatan undang-undang dari mewakili pemerintah dan juga dari kepolisian, dari Kumham pada saat itu, semuanya juga kita juga membuka forum dari lembaga pendidikan, dari tokoh masyarakat untuk memberikan masukan. Nah, ya bila mana di undang-undang ITE sekarang itu kurang ataupun juga mungkin perlu diperkuat di dalam undang-undang PDP, ya kita selalu welcome untuk direvisi ulang kembali, atau cukup dengan urunan-urunannya ya, dengan peraturan pemerintah yang bisa membuat peraturan-peraturan mewajibkan, misalnya contoh yang tadi Prof. Henry sampaikan tentang server, jadi diwajibkan di Indonesia. Nah, sekarang kan data center nasional itu sudah ada dari PDN, lalu data center swasta itu juga sudah banyak ada di mana-mana. Di Jakarta saja yang besar itu sudah ada beberapa. Jadi secara infrastruktur tidak ada alasan lagi untuk para agregator ataupun juga para pengampu data untuk menyimpan datanya di Indonesia. Nah, itu secara infrastruktur. Jadi sekarang tinggal didorong secara aturannya, lalu dan juga fasilitas pendukungnya seperti kapasitas listriknya, lalu jaringan internetnya, bandwidthnya, itu semua yang harus ditingkatkan. Di net itu kan kalau itu tugasnya dari Bakti ataupun dari Kominfo itu sendiri dan juga dari BSSN untuk memastikan bahwa jaringan kita itu benar-benar terlindungi dengan baik. Yang pasti ini semua melibatkan berbagai macam sektor, karena harus diingat juga seperti yang Pak Prabowo beberapa kali utarakan, ratusan triliun setiap tahunnya keluar dari Indonesia karena penggunaan permainan judol ini. Jadi jelas-jelas ini menghabisi cadangan devisa kita, merusak ekonomi kita, dan pasti menghancurkan kehidupan banyak orang, karena kita melihat sendiri, kita dengar cerita-cerita sedihnya para korban-korban judol itu kehilangan segala-galanya, sampai kehilangan keluarganya, kehilangan mata pencahariannya, sampai mereka ada yang mencuri, menipu, juga melakukan hal-hal kriminal lainnya hanya karena adiktif ini. Baik. Tadi kalau dari DPR, dari Bang Dev sendiri mengatakan kalau secara undang-undang perlu direvisi, kita akan revisi, atau hanya undang-undang turunannya saja begitu ya, mungkin peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nanti saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau melihat kan apakah sebenarnya ini juga karena kepentok undang-undang atau kebijakan atau penegakan hukum yang kita pakai di Indonesia ini berbeda dengan yang di luar negeri, apakah kita nggak bisa, kita trace aja dari uangnya, ini uang-uang dari 11 atau berapa belas staf Komdiji ini dari mana, bandarnya yang mana, kemudian uang masyarakat yang sudah dibekukan nih 1000 situs ini uangnya lari kemana? Follow the money lah ya. Begitu, Pak. Sangat sulit ya, sangat terbentur dengan aturan undang-undang yang ada. Tadi diceritakan selama ini ya, judi sudah sangat merugikan rakyat, merugikan negara dan sebagainya itu. Karena sangat banyak sekali faktor-faktor yang tidak memungkinkan kita untuk meng-counter mereka secara tapi kan langsung. Akun-akun bank ini bisa dibekukan dan lain kalau sebagainya. Kalau cuma uang-uang membekukan itu bisa saja, tapi kalau sudah sampai ke luar negeri kita kan nggak bisa ngambil. Seperti tadi dikatakan oleh Profesor. Hukumnya kan berbeda. Gitu. Jadi ya sudah hukumnya memang lemah ya, ketinggalan lah. Walaupun sekarang ada kemajuannya dengan adanya ITE itu membuktikan suatu perjudian lewat jendela gampang dibandingkan kalau dulu kan oleh hakim mau tanya dulu mana menguntungkannya apa enggak, itu susah. Sekarang kan sudah ada gampang itu. Tapi itu pun tentu nggak bisa diterapkan kan. Jadi sekarang ini ya dari aspek hukum sudah ada kemajuan, tetapi dengan apa yang eksis itu belum mampu untuk berarti akan terus seperti ini dong, Indonesia akan terus menjadi ladang untuk para. Makanya ini pompong Pak Prabowo bergencar itu, nah sekarang kita bangkit semua sama. Dari pembinaan tadi ya, preemptif itu tadi, semua masyarakat maupun semua segala unsur itu ikut-ikut membantu menangkis perjudian itu supaya ini, kemudian preventifnya juga ditingkatkan, semua yang berkompeten itu ikut mengadakan pencegahan, dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu kalau menurut saya ini nggak ada 1% lah daripada yang terjadi di lapangan. Nah itu dia, nggak ada 1% ya, bakal kita bahas nanti. Lebih kecil kita lagi lanjutkan ya, Iya. Pak Arianto ya. Saat lagi usai jeda, tetap sama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.